Assalamualaikum teman-teman. Kita saat ini masih, kenapa dimatiin? Barusan sholat Jumat ya. Kita mau menuju ke pengobatan. Di sana udah ada anak-anak. Masih di Cirebon ya. Ya, Gus mendengarkan ceramah. Kayaknya Habib Hanif. Kita persiapan mau turun ke lobi. Ya, nanti malam yang tidak diatasi pengobatan bisa ikut ru'yah masal. Nanti tabligh akbar sama ru'yah masal ya, merapat di Al-Baha sama pelantikan ilmu hikmah. Masya Allah ya. Kemarin itu waktu kami berangkat ke Cirebon, saya pikir di Cirebon itu nggak akan ada pasien gitu kan. Karena kemarin kita udah 1 minggu, sekitar 1 bulan yang lalu udah 1 minggu. Banyak pasien yang datang. Saya pikir kan ini waktunya masih jangkanya begitu pendek. Kemungkinan nggak banyak pasien yang datang sama kita. Nggak taunya semalam pun sampai malam ya, sampai habis maghrib baru selesai. Masya Allah ya, sambutan masyarakat Cirebon sangat luar biasa. Dan semalam dilanjut juga pengukuhan pelatihan ilmu hikmah cabang di Cirebon. Kenapa kami memilih kota Cirebon untuk menjadikan cabang ilmu hikmah? Karena subhanallah ya, pemegang-pemegangnya insya Allah orang-orang soleh, orang-orang alim, insya Allah yang pada dirinya ada rasa takut kepada Allah, yang udah terdidik begitu lama, santri-santri dan pengurus-pengurus Al-Bahjah ya, yang selama ini ada di asuhan Buya Yahya. Maka dari itu kenapa kami memilih di Cirebon. Kenapa tidak di Pasuruan saja? Di Pasuruan kan sudah. Terus endingnya seperti apa sekarang? Di sana banyak pengkhianat yang tidak bisa menjaga amanah Allah. Banyak yang tidak punya rasa takut kepada Allah setelah diberi amanah oleh Gus Idris, diberi kepercayaan sama Gus Idris malah menjadi pengkhianat. Nah, kenapa kami tidak memilih? Kalau dulu Gus Idris begitu percaya sama orang ya, tidak ada prasangka buruk sama orang. Setiap orang yang dekat sama beliau itu langsung dikasih amanah. Tapi beda sama Umi begitu teliti, Umi begitu hati-hati memilah dan memilih siapa orang itu yang benar-benar punya rasa takut kepada Allah. Dan alhamdulillah pilihan jatuh di Cirebon. Bukannya di Pasuruan tidak ada orang soleh, bukan, banyak orang soleh, tapi yang terpilih kemarin itu orang-orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah sehingga menjadi pengkhianat ya, merekrut, menghasut orang-orang yang tidak tahu menau. Kasihan sekali ya kalau yang yang sampai di Boyolali ditelepon ya, dijelek-jelekan Gus Idris. Boyolali di mana lagi tuh? Mana lagi, Dok? Yang kemarin kita datang itu Mojokerto. Subhanallah, beliau orang-orang soleh, beliau orang-orang kuat agama sehingga sedikit pun tidak goyah
Nah, yang goyah itu kasihan. Umi sangat kasihan sekali kepada mereka yang tidak tahu menahu, terhasut, dipanas-panasi, dikasih rekaman-rekaman Gus Idris, diedit-edit. Mereka yang nggak tahu menahu kasihan gitu. Dan anehnya alhamdulillah sebagian mereka udah mulai merapat lagi ke pesantren. Santri-santri Al-Hikmah yang di pesantren satu persatu ditelepon, satu persatu disuruh ikut mereka. Gus nggak pernah melawan itu, diem aja. Makanya kejadian ini nggak pingin Umi itu terjadi kembali. Umi hanya ada pelatihan ilmu hikmah itu di pusat, yaitu di pondok sama di Cirebon, khusus bagi Jawa Barat, Jakarta ya. Indramayu yang ingin ikut terlibat pelatihan ilmu hikmah, belajar ilmu hikmah langsung datang ke pengurusnya yaitu Ustadz Alfan sama Kiai Kamal ya Bia, sama Kiai Kamal. Insya Allah beliau orang-orang yang sangat takut kepada Allah ya. Beliau adalah santri, mungkin juga pengurus kepercayaan dari Buya Yahya yang sudah tidak diragukan lagi keimanan beliau-beliau ya. Gitu ya, nanti yang tidak keburu pengobatan di pendaftaran karena besok kita harus meluncur ke Jawa Timur. Di Jawa Timur mungkin kita cuma 2 hari, hari Selasa kita terbang ke Turki ya. Saya, Gus Idris dan Mbak Hikmah. Ya, saya dampingi terus kemanapun beliau pergi. Ya, karena udah terlalu banyak orang-orang yang selama ini diberi kepercayaan sama beliau. Udah terlalu banyak orang-orang yang dikasih amanah sama beliau, tapi endingnya malah menusuk beliau dari belakang, ingin menghancurkan beliau dari belakang ya, memfitnah, membabi buta. Kenapa Umi sekarang dampingi terus ya? Alhamdulillah yang kemarin waktunya miladnya Gus Idris mau masuk, mau menerobos, mau kasih rekaman apa, alhamdulillah gagal semua, mundur semua ya. Alhamdulillah, kasihan ya, beliau udah banyak memikirkan umat, udah banyak apa yang difikirkan, belum orang-orang yang sakit yang datang sama beliau, belum kayak kemarin itu. Kemarin kejadian tiba-tiba saat ada orang berobat, tiba-tiba menyerang Gus itu, mau menempeleng ya. Umi dengan spontan itu, Umi udah ngantuk-ngantuk, udah kecapean ngobatin di situ satu ruangan. Tiba-tiba Gus diserang dengan mendadak. Ini spontan Umi langsung sampai perut Umi kesakitan semalam ya. Cobalah kalau kita, guru kita, orang yang nggak melakukan apa ya, tiba-tiba dizolimi sama orang-orang yang pernah. Dan kebanyakan rata-rata siapa sih pengkhianat itu? Kebanyakan itu mau usaha, mau bisnis, mau dakwah, itu kebanyakan orang yang pernah ditolong. Datang ke Gus Idris ya, usahanya bangkrut, minta ditolong, sama dengan yang di Pasuruan itu yang sekarang mendirikan itu kan, mendirikan jurus itu pernah datang ke Gus Idris, dulu itu ditolong, usahanya bangkrut, banyak hutang kemana-mana, sampai Gus Idris itu menemani di pinggir jalan ya, di pinggir jalan waktunya sahur itu, tak suruh pulang nggak mau, ini ada orang dari Pasuruan harus ditemani, ada di pinggir jalan tuh. Kalau ingat riwayat itu sakit sekali hati, endingnya malah berkhianat.
Kita mau check out ya. Alhamdulillah dari Al-Baha udah nunggu di bawah. Siapa orangnya nanti akan, kalau Umi ingin membuka aib udah tak buka itu satu persatu siapa orangnya. Intinya itu yang pernah ditolong itu sama Gus ya, minta tolong, rengek-rengek, katanya bangkrut usahanya. Ya waktu bulan puasa kemarin itu Gus itu sampai mendampingi di pinggir jalan sama masyarakat, nggak boleh masuk ke pondok itu karena udah apa namanya lewat waktunya dari jam 9. Dia temen nih apa nih. Endingnya apa? Semua santri-santri yang belajar ilmu hikmah diteleponi satu persatu. Bahkan ada yang dari Boyolali. Dari Boyolali itu ada subhanallah ya, pengusaha yang begitu kuat imannya. Boyolali di mana itu lagi? Di gak ada yang ketinggal kuncinya Bi. Kuat imannya, gak tergoyahkan mau dikirimi video, mau dikirim apa itulah. Kita butuh orang-orang yang kuat imannya kayak gitu untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak tahu menahu, kasihan. Ya, kita mau menuju ke pengobatan dan sekarang langsung check out, nanti malam kita langsung cabut ke Malang setelah takbir akbar ya. Jangan putus asa, yang belum teratasi bisa datang ke pondok ya. Gitu. Ya Allah. Tak suruh bawa koper sendiri ya. Ini bagian nyuting aja. Tadi buka aibnya nggak usah lah, biar Allah sendiri yang membuka. Kalau kami yang membalas itu kurang sempurna ya. Rasulullah tidak mengajarkan kami untuk membalas orang yang niatnya jahat, orang yang tujuannya jahat ya. Kalau Allah yang membalas itu jauh lebih sempurna. Ayo Bi. Kita nggak ada waktu untuk membalas, kita sibuk ya kayak gini nih. Dari pagi ini udah dijemput. Tadi kurang berapa Dok? Nih kurang birma. Maaf Ustaz ya. Ada lagi nih? Nggak ada, udah tinggal ini aja. Nanti biar dibantu. Kurang berapa ambilan? Ada, Masya Allah ya, ini ada yang sampai mengikuti ke hotel. Ya makanya untuk teman-teman yang udah dapat hasutan, udah dapat hasutan, dapat apa, kuatkan iman ya. Kalau nggak kuat akan ikut mana yang baik, mana yang buruk, kasihan gitu. Ini aja. Dan di sini nunggu Gus ya, masih ada tamu. Siapa orangnya? Ya pasti udah bisa menilai sendiri siapa orangnya lah. Ya, nggak perlu saya sebutkan. Ya hotelnya istimewa, ini bukan Umi yang bayar. Umi nggak bayar, semua udah diurusi sama keluarga besar di Cirebon, Masya Allah ya. Jadi di Cirebon ini udah kayak rumah kedua kami, karena apalagi udah ada cabang ya, cabang ilmu hikmah di sini. Beliau ada tamu tuh di situ.
Ya, belum waktunya ya. Klarifikasi itu pun siapa yang keluar udah, siapa yang nggak bersama kami. Uh-uh. Nanti ada waktunya ya. Waktunya mungkin lebih indah itu kalau nanti kita di luar negeri ya. Oh ya, sedikit Umi kasih bocoran. Tadi Umi dapat voice itu baca permintaan setelah kemarin kita bersama Ustadz Ujang sama siapa itu Dok? Satu nih Dok. Ustadz Ujang sama siapa? Gus siapa itu, banyak sekali yang kepanasan itu ya, banyak sekali yang kepanasan langsung buat video marah-marah padahal kami nggak kenal. Nah, akan ada kabar satu lagi nih, saya menerima voice sambutan dari beliau sangat luar biasa. Ayo siapa? Kita akan berjumpa lagi dengan beliau, salah satu orang yang biasa gerbek dukun. Oh ya, Gus Soleh Pati ya, kemarin sama Gus Soleh Pati sama Ustadz Ujang Bustomi, banyak yang kepanasan langsung upload video nantang-nantang, langsung mencari kesalahan-kesalahan dari kita ya. Banyak sekali kepanasan. Mungkin nanti setelah kita ketemu satu lagi singa Allah akan tambah kepanasan. Kami udah disambut luar biasa. Tak kasih rekamannya aja ya, pinjem HP nih Gus, tak kasih rekamannya bocoran sedikit ya, sambutan dari beliau luar biasa. Tinggal kami menata waktunya saja biar tambah kepanasan. Pinjam sebentar Bi HP. Nah, orang yang kepanasan di saat kita bertemu dengan orang-orang soleh, para ulama, ya para pendakwah, para pejuang, itu berarti siapa itu? Tinggal dinilai sendiri aja ya. Kasih sedikit bocoran dari rekaman beliau. Bahwa ini Asma di sini. Tak cari dulu ya. Rekamannya yang mana ya? Umi lupa. Mana tadi? Nih, tak kasih rekaman bacaannya. Kita ada syuting di sini. Silahkan Gus Idris. Oh, kalau mau ke sini langsung aja. Kasih nomor HP saya aja ya. Oh, sambutan dari beliau ya, Masya Allah. Kita kasih sedikit rekaman. Terima kasih, subhanallah. Nah ya, itu sambutan orang soleh, sambutan orang alim seperti itu di saat kita. Beda dengan orang yang nggak tahu hatinya ada apa, panas, kebakaran, langsung buat video gini gitu ya. Waalaikumsalam, subhanallah. Tadi malam kita ada syuting di sini. Silahkan Gus Idris. Oh, kalau mau ke sini langsung aja. Kasih nomor HP saya aja ya. Nomor HP-nya kasih aja. Silahkan ditunggu. Terima kasih, subhanallah. Padahal kita syuting di sini tadi malam. Habis sholawatan kita syuting. Ya Allah, bukan jodohnya kali. Nggak apa-apa, silahkan. Kalau mau datang silahkan. Ditunggu. Terima kasih banyak. Nah, kita akan berjumpa lagi insya Allah kalau udah Allah berkehendak ya. Kita akan berjumpa lagi dengan singa-singa Allah ya.
Pasti yang mendengar kabar ini pasti akan bahagia, terkecuali ya siapa dialah, pasti panas, langsung buat ulah, langsung buat klarifikasi gini dan gitu ya. Orang-orang soleh, orang-orang beriman, orang-orang yang insya Allah hatinya bersih, dekat sama Allah ya, insya Allah pasti akan bahagia. Orang-orang soleh berkumpul. Itu suaranya siapa? Rahasia ya. Tunggu aja tanggal mainnya, kita akan berjumpa dengan siapa. Itu udah nggak asing lagi itu. Ditunggu aja dan doakan semoga diberi kemudahan. Kalau memang Allah berkehendak pasti kita akan berjumpa. Ini saya sama Mbak Hikmah. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Kali Mbak Elsa Saya apa? ambil tenaga itu Oh mungkin aku bener kok. ini ID card. Oh cepat. Nggak apa-apa, nanti fotonya satu-satu apa gimana? Suara siapa ya? Suaranya siapa? Ayo. Kayak boneka bulbul. Doakan ya, kita akan bersatu, kita akan memberantas dukun-dukun jahat. Ya macam-macam, ada yang sabar, yang gerbek dukun, ada yang humoris kayak Ustadz Ujang Bustami, ada yang garang ya, ada waktunya sendiri-sendiri. Kita menuju ke mobil. Udah pada mandi. Bagusnya udah dari Jumatan juga. Kita nunggu makanya. Tapi anak-anak udah di sana, udah mediator dari jam 9 pagi. Yang lama itu kan mediatornya untuk pengobatan itu. Enggak. Umi naik dulu. Kita menuju ke lokasi ya. Allah panas. Ya, kemarin itu sebenarnya di tempatnya Ustadz Ujang Bustami itu kita itu mau gerbek dukun. Berhubung kita mendadak juga jadi ya butuh persiapan juga. Untuk gerbek dukun itu kita butuh persiapan mental, fisik ya, kita udah jadwalkan. Itu kemarin itu sebenarnya sama Ustadz Ujang Bustami, kami juga udah komunikasi. Gus juga kami diminta-minta ini sama penggemarnya Gio, penggemarnya Ustadz Ujang Bustami, maunya itu gerbek dukun. Kemarin udah kami bicarakan, tapi ya gerbek dukun itu butuh persiapan betul ya. Tahu sendirilah sekarang itu brutal kayak gitu.
Nanti kita akan bolak-balik ke Cirebon insya Allah ya. Ini suasana di Cirebon ya. Iya Mbak Hikmah. Ini Mbak Hikmah umur berapa? Tahu umur. 21. Udah 21. Kapan ke Kuningan? Kita belum bisa mampir karena nanti malam ada pelantikan pengurus ilmu hikmah ya. Sekalian taklik akbar, yang ingin merapat sekalian ru'yah masal. Nanti diadakan ru'yah masal oleh Gus Idris sendiri ya, sama tim-timnya. Umi lagi jalan menuju ke tempat pengobatan. Di situ ya, di tempat pengobatan dari hotel. Ini beliau nih kemana-mana diantar, masya Allah. Nanti ya. Mbak Emma belum nikah, belum ya, masih ingin mendampingi kakaknya berjuang. Katanya belum fokus memikirkan pernikahan, masih mendampingi kakaknya tuh kemana-mana. Ke Kuningan insya Allah. Kami banyak pasien dari Kuningan kemarin itu, beberapa pasien. Ditunggu Kangmu juga hari ini. Oh iya, ditunggu Kangmu di Kuningan, tak bocorin ya. Tadi itu suaranya Kangmu. Hari ini ya Bi? Iya. Iya hari ini ditunggu di sana ya. Tadi itu suaranya Kangmu ya. Dari kalimatnya lemah lembut ya, sopan santunnya luar biasa itu Kangmu ya. Sini Kuningan jauh sampai. Kemarin yang sama Ujang Musam itu Kuningan, Gus. Jauh berarti. Oh, jauh ternyata dari sini ke Kuningan ya, masya Allah. Kalau dari Sidawangi sih enggak kayaknya. Kalau dekat ya aja. Sidawangi itu kan perbatasan. Masker pun hidup, ya kan no. Ngomong mana dulu itu biasanya kan. Udah ngobrol sama Mbak Iman. Waalaikumsalam, Bandar Lampung, Cilacap. Aduh, dikira Mama Skario. Belum ya sama Mas Karyo nanti. Belum. Karaja, Ciawi, Gebang. Masih ada di Bang yang sejaman ada. 1 jam. Ini angka antri di BRI. Bisa sini, Gus. Itu BRI. Ini gitu. Nah, Bangladesh. Mau transfer apa gimana? Umi. store benar. Waalaikumsalam. Oh, seponan dulu. Mandiri gak ada ya Mandiri? Mandiri ada, Gus, dekat Sidawangi. Kalau Mandiri Mandiri aja. Assalamualaikum Umi dan Gus Idris, kalau mau jadi kru Gio dan GIF apa persyaratannya? Tanya Gusnya ya kalau gitu. Ih,
Loh kok saya Umi lah. Kemarin Umi itu. Kru apa? Kru Al-Hikmah, kru pengobatan, apa kru di pesantren? Tinggal pilih tuh, ada pengobatan, ada majelis, ada pengobatan di luar kota. Saya jadi supir nggak apa-apa Umi. Nggak ada persyaratannya, nggak males sholat, itu aja dah. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala ya, Loh. terutama yang benar-benar tawadu kepada guru. Itu aja harapan kami itu ya, tawadu kepada guru karena Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam Singapura. Umi kapan silaturahmi ke Mama Skario Umi? Insya Allah ya, kalau nanti Allah udah berkehendak pasti ada jalannya. Doain ya sahabat gift. Biar Allah semua yang mengatur, kita tinggal jalani aja enak kan. Nanti kalau kita yang mengatur malah gagal. Hizib apa yang bagus buat pakar diri Umi? Kesehatannya gitu Mas. Banyak hizib mau sih, hizib Bahar, hizib Nasor, Sakron. Monggo langsung ke pondok, nanti di training sama ketua pondoknya, atau enggak sama Gusnya langsung, insya Allah. Untuk yang mau masuk ke pondok itu sekarang kita ada peraturan baru, betul-betul kita training ya. Yang mau jadi pejuang itu nanti selama berapa bulan kita sendirikan, betul-betul karena lillahi ta'ala atau karena ada maksud lain, sehingga kami betul-betul kritis siapapun yang masuk ke pesantren itu nanti kita betul-betul didik dari awal. Kalau memang mau masuk pesantren syaratnya satu, orang tua yang punya orang tua harus memasrahkan ke kami. Tuh. Dan kalau udah dipasrahkan ke pesantren, ibarat kata di pesantren itu udah tanggung jawab guru. Mau diapakan sama guru itu tanggung jawab guru. Jadi kalau udah ditaruh di pesantren maka orang tua kami harap jangan ikut campur. Gitu, jangan ikut campur. Kalau masih orang tua ikut campur, masih ikut ngatur-ngatur, ya lebih baik anaknya dibawa pulang aja. Itu udah persyaratan dari kami. Gitu. Kalau udah ditaruh di pesantren, mau dibuat merah, mau dibuat hijau, itu adalah urusan guru. Mau baik, mau buruk, itu adalah tanggung jawab guru. Kalau masih orang tua ikut campur, lebih baik anaknya dibawa pulang aja ya. Itu persyaratan dari kami. Karena kami nanti kesulitan. Kami didik biar menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh dan soleha, tapi orang tuanya masih ikut campur. Mohon maaf, kami juga harus bertindak tegas, lebih baik dibawa pulang aja. Itu persyaratan untuk datang ke pesantren. Bawa orang tuanya, saya ingin dengar juga dari kalimat-kalimat orang tuanya juga ya. Karena di pesantren manapun itu biasanya kalau anak ditaruh di pesantren itu dalam jangka 1 bulan atau 1,5 bulan tidak boleh pegang HP, tidak boleh menghubungi orang tuanya. Itu cara guru mendidik agar tidak menjadi anak yang manja. Karena udah di pesantren itu dididik untuk mandiri. Yang biasanya di rumah anak mama, papa ibu ya. Di pesantren dididik mandiri, nyuci sendiri, bila perlu masak sendiri ya. Itu dididik kan di pesantren.
begitu pula di Thoriqul Jannah udah kami tata betul untuk kedepannya. Siapapun yang mau datang ke pesantren, nanti ke pesantren, harap orang tuanya bisa datang memasrahkan utama ke kami. Dan saya berharap orang tua kalau udah dipasrahkan dengan kami, pengurus-pengurus pesantren, ya orang tua jangan terlalu banyak ikut campur. Kalau masih orang tua ikut campur, harap anaknya dibawa pulang aja, dididik sendiri aja di rumah ya. Mi, tolong respon TIJ dong, udah keterlaluan. Apa kata Ustadz Ujang Bustami? Nggak penting ngurusin orang yang kurang kerjaan itu ya. Jadi saya nggak respon apa-apa. Masih banyak yang perlu kami respon, masih banyak yang perlu kami kerjakan, masih banyak yang perlu kami apa. Jadi nggak penting ngurusi orang-orang yang nggak penting. Kalau orang itu tujuannya baik, pasti datang menghadap kami. Tujuannya baik, pasti tabayun. Itu orang-orang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang berilmu. Kalau orang masih rame di media, ya pasti punya tujuan tertentu. Apa pingin subscribernya naik, apa pingin mengumpulkan dukungan, kita kan nggak tahu. Hati orang kita tidak bisa membaca hati orang kan. Jadi tidak penting untuk ditanggapi. Nggak ada manfaatnya juga. Manfaatnya apa ya kan? Sedang yang membutuhkan masih banyak. Yang perlu diobati aja di sana nunggu udah banyak sekali. Namanya orang cari makan kan sendiri-sendiri. Mungkin cara dia mencari makan dengan cara itu kita kan nggak tahu ya. Anggap aja itu caranya orang mencari makan dengan menjatuhkan Gus Idris, dengan menjelek-jelekan Gus Idris sehingga viewernya banyak, subscribernya banyak, dapat duit banyak kan. Anggap aja cara orang itu mencari uang dengan cara itu. Tuh. Channel Gus Haddad apa ya? Gus Haddad official. Iya, di subscribe Gus Haddad official. Semua spiritual ditantang kan. Bukan hanya saya saja, Bukan cuman Gus Idris saja, semua spiritual. Siapa yang kepanasan? Coba. Kalau orang alim, orang soleh, orang berilmu, pasti senang, pasti bahagia kan melihat pemberantasan dukun atau apa yang selama ini belum ada. Adanya Ustadz Ujang Bustami, adanya Gus Idris, adanya Mama Skaria itu seharusnya orang-orang soleh yang bukan pada faknya di situ, ada yang meneruskan perjuangan ini kan seharusnya bahagia. Ini enggak, malah ditantang-tantang. Coba, ayo nilai sendirilah tujuannya apa, maksudnya apa, terus segi subscribernya juga masih berapa, ya kan? Kalau yang lebih senior aja Ustadz Ujang Bustami udah bilang gak usah ditanggepin, itu orang yang kurang pekerjaan, apalagi kita mau nanggepin ya, buang-buang waktu juga nggak ada faedahnya juga bagi kami, nggak ada manfaatnya juga bagi kami, nggak menguntungkan pula bagi kami gitu. Iya, jengkel. Kalau jengkel udah serang balik aja sana. Kalau jengkel ya. Kalau kami mah nggak mau nanggepin hal-hal yang seperti itu. Nggak menguntungkan juga buat perjuangan kami. Ya, orang numpang tenar nih Kumi. Kakak, apa persyaratan untuk jadi imamnya DIY? kontennya juga nggak laku kayak gitu aja. Isinya kan ghibah melulu. Kalau nggak ghibah nggak laku dia.
Dan yang kayaknya tuh saya ada yang ngirimin itu video yang terakhir itu ucapan Umi itu nggak ada sangkut pautnya dengan dia, nggak ada sangkut pautnya dengan dia. Dan video itu saya buat 1 bulan yang lalu, dipelintir, dipotong. Itu saya dikirimin, ada salah satu dari santri kami yang ngirimin sama Umi. Sebenarnya Umi nggak tertarik untuk melihat juga, tertawa aja. Itu di Aceh ya, Bi? Kurang paham ya, bisa aja orang walaupun itu di Jawa Tengah ngakunya di Aceh, bisa aja kan. Jadi yang coba dia ke Tapi Jawa. juga saya nggak mau tahu juga dia orang mana, kayak orang mana, nggak penting, nggak mau tahu saya. Gus mau makan dulu. Sudah. Kita fokus untuk mempersiapkan takut kabar nanti malam ya. Bahas yang penting-penting aja, yang kiranya berilmu, yang kiranya bermanfaat untuk orang banyak ya, yang kiranya bisa membuat orang itu hatinya adem. Kita bahas itu aja. Apakah Pondok Tahfidz Thoriqul Jannah udah buka, Umi? Udah ya. Nanti kita sekarang ini kan lagi tahap membangun padepokannya. Jadi nanti yang tahfidz kita sendirikan. Buat perempuan juga boleh. Udah Uwi buka yang mau terlibat di pesantren, perempuan laki-laki udah kami izinkan untuk masuk di pesantren kami ya. Umi, malam ini Gus Idris pengajiannya di Cirebon nih ya? Iya, di Cirebon, di Sidowangi. Sidowangi Al-Baha. Sekalian ikut ruya masal dan juga pelantikan ilmu hikmah dari Jawa Barat, dari Jakarta, dari Purwakarta, dari Cirebon, dari Kuningan yang ingin ikut belajar ilmu hikmah, misalnya ke Jawa Timur, langsung datang ke Sidowangi. Ada Ustadz Alfan ya, ada Kiai Kamal itu sebagai pengasuhnya, dan banyak lagi pengurusnya ya. Ya kalau ada di sini harus mengikuti peraturan yang ada di Cirebon ya. Insya Allah apapun yang terjadi di sini akan diberi informasi ke Gus Idris juga. Dia orang-orang soleh, beliau orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah, insya Allah ya, yang udah lama berkecimpung dalam dunia dakwah sehingga tidak diragukan lagi dalam keimanannya, insya Allah ya. Makanya kami memilih Cirebon untuk rumah kedua untuk pelatihan ilmu hikmah. Kuota santri laki-laki dan akhwat berapa orang ya, Umi? Gimana? Di pondok? Tidak dibatasi, berapapun silahkan. Kami tidak membatasi. Untuk saat ini tidak membatasi. Overload. Berapapun yang mau merapat, tidak dibatasi. Mbak Hikmah, pengobatan sampai jam berapa? Saya mau ke sana sore, pulang ngantor jam 4-an. Ya kalau memang nanti tidak nutu, tidak keburu di pengobatan, bisa langsung ikut ru'yah masal nanti malam. Jadi kesini aja nggak apa-apa. Setelah takbir akbar kita adakan ru'yah masal. Kalau memang ada sihirnya itu nanti ada reaksi, kita tarik jin-jinnya. Ya, Kak Aida Nursanti. Nanti malam ada ruqyah masal. Ruqyah masal. Bacaan asma jurus itu Asmaul Husna nggih, Gus?
Balifan iki udah. itu mau nyepak. Apa persyaratan untuk menjadi imamnya Mbak Hikmah? Datang ke Mbak Yai. Udah. Persyaratan itu datang ke Mbak Yai. Datang ke Mbak Yai sama ke Gus. Gus sebagai kakak tertuanya, Mbak Yai sebagai orang tuanya. Dah. Berani nggak datang sama Mbak Yai? Iya, Umi mau ke tempat pengobatan. Tapi belum bisa ilmu hikmah, ya dijurus nanti sama Mbak Hikmah, sampean. Gus ada suruh live lagi ya, nanti kami suruh ya. Nakal, nggak mau itu. Allahu Akbar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berapa biaya mondok di pesantren? Setahu saya kemarin itu dari ketua pondoknya katanya 500 per bulan. Itu udah makannya, tempat tinggalnya. Tapi nggak tahu apa ada perubahan, kurang tahu ya. Langsung hubungi admin aja. Umi nggak tahu kalau masalah itu udah di ketua-ketuanya, pengurus-pengurusnya pondok. Umi jarang di pondok. Umi sama Gus itu jarang di pondok. Jadi di pondok itu ada pengurusnya sendiri. Saya ingin belajar ilmu hikmah tapi jauh di Kerawang. Di Kerawang merapat aja ke Jawa, ke Cirebon, kan deket. Daripada ke Jawa Timur. Pelepasan susu datang. Ya, datang ke Gus. Minimal SMP. Yang mau mondok minimal SMP. Ya, ada jurus itu ada bacaannya. Ya, ada bacaan asma Allah. Boleh. Hajar dukun belek, nanti dibilang settingan lagi. Kami kemarin udah lewat di itu Bazunan Gunung Jati. Insyaallah ya. Tetap tawasul sama beliau kok kami. Nyambung insyaallah. Iya, lewat sini malam. Lebih sepi aja. Tadi kalau ngeliatin nanti lebih cepet gitu. Suasana kan jalan umum jadi. Anak-anak suruh persiapan itu, persiapkan 5 pasien kita sampai, tapi nggak usah ke bawah dulu. Persiapkan 5
Selalu siap-siap, kita sampai langsung ke bawah. Pasti nampang deh. Oh iya, Sampun buka gitu. wis ket masuk. Kon nyiapno botol sing rada arek-arek. Udah ya, kita closing dulu ya. Udah lama juga. Kita closing, yang ingin hadir nanti takbir akbar, yang ingin ru'yah masal juga langsung merapat ya di markasnya Al-Baha. Mau ke pengobatan, mau ke tempat pengobatan. Kita tutup dulu ya.